Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, Stambuk F2216024. Di sini saya akan mempresentasikan desain saya yang lokasinya berada di depan Taman Gedung Juang. Jadi ini lokasi Gedung Juang. Itu Gedung Juang. Oke, kita mulai dari pertama. Jadi Biasa saja. pada konsep ini terdapat zona food court, yang berada di bagian kiri sini, dan juga terdapat area playground. Kemudian pada bagian atas ini terdapat amphitheater dan juga area parkir pada bagian di depan pintu masuk Gedung Juang. Jadi saya memilih area parkir di bagian sini dikarenakan ada 2 patahan jalur di bagian sini. Yang bisa meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Dikasihnya mama, kalau mama ingat sesuatu basah, itu pentingnya. Kemudian juga terdapat area servis. Jadi pada taman ini juga terdapat. Sini cepat. Mama basah baju. Biar saja. Mama. Tuh, cantiknya tuh anunya. Untuk pembatas antara taman dan jalan saya berikan elevasi setinggi 50 cm dan juga saya berikan pohon pelindung yang sekaligus menjadi vegetasi dan juga untuk meminimalisir kebisingan yang berada yang berasal dari jalan. Sini area parkirnya. Terus vegetasi ini juga sebagai penunjuk jalan pada taman. Kemudian juga terdapat fasilitas pencahayaan lampu taman, kemudian ada kursi beton. Kemudian pada taman ini saya memberikan poin interestnya di sini. Poin interestnya ini saya mengambil simbol atau bentuk jam dan arah mata angin untuk menggambarkan waktu dan juga arah. Dan untuk material untuk area taman dan juga diberikan sedikit tambahan unsur air untuk mendinginkan. Kemudian pada taman ini juga saya menyediakan area amphitheater agar bisa berlangsung kegiatan seperti musik ataupun seni tari. Di sini juga area food court di sini agar para pengunjung taman yang ingin menikmati jajanan taman bisa langsung ke area sini. Kemudian juga terdapat area playground untuk di mana anak-anak bisa bermain. Kemudian juga terdapat area piknik di mana di sini area sini sejumlah orang atau beberapa orang bisa melakukan interaksi sosial pada area sini. Di sini saya menyediakan juga area titik kumpul. Jadi area di sini bisa menjadi sebuah area di mana interaksi taman ini bisa dimultifungsikan.
Ada masukan atau saran? Terima kasih. Baik, terima kasih Zulkifli. Ini di lokasi mana, Dek? Di depan Gedung Juang, Bu. Ini Gedung Juang. Oh gitu, Gedung Juang. Ya. Iya, soalnya kondisi makronya yang di luar dari taman hanya ini yang kau kasih lihat. Jadi Ibu bertanya gitu. tadi apakah di mana ini, cuman Ibu sudah agak kayaknya Gedung Juang. Oke, harusnya tadi ada sedikit konsep. Jadi kalau kita memberikan suatu gambaran tentang desain itu ada konsep dulu pengantar, supaya kita tahu di mana lokasinya, kemudian landasan desainmu seperti apa itu bisa ditahu melalui konsep. Jadi nanti mungkin batas pengumpulan itu 5 hari dari sekarang. Kemudian jangan lupa konsep disertakan. Ibu nanti kabari apakah di print atau hanya dalam bentuk file soft copy, nanti Ibu kabari kembali. Sudah cukup bagus, sudah ada berapa elemen yang kita pelajari masuk dalam desain Zulkifli. Yang ditambahkan saja yang Ibu bilang tadi, ada konsep makro, kemudian mikro, kemudian hal-hal yang menyangkut pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapat kemarin. Oke, mungkin begitu ya Zulkifli? Ya Bu, sebenarnya Ya. saya sudah buat sih, cuman belum selesai. Tapi untuk konsep makronya sudah Bu. Iya, oke. Dilengkapi saja yang belum, kemudian persiapan pengumpulan, ya. Oh iya Bu. Oke. Jadi Ibu minta sekarang Zulkifli screenshot. Jadi ini sekarang Zulkifli screenshot untuk bukti pengumpulan bukti kehadiran UAS hari ini. Silakan sebelum Ibu minta ditutup. Kemudian kita kembalikan ke yang lain. Silakan screenshot dulu untuk bukti kehadiran. Oke, silakan. Jadi bukan Ibu yang screenshot ya, Hadi sendiri yang screenshot. Hadi siapa? Zulkifli, karena ada bukti di link absen itu ada bukti screenshot. Oke, sudah Zulkifli? Ya Bu, sudah Bu. Oke, makasih. Sekarang silakan ditutup. Kemudian siapa lagi yang duluan? Setelah Zulkifli, silakan. Abdul Hadi? Abdul Hadi siap? Siapa yang maju lagi setelah Zulkifli? Halo, siapa yang siap lagi setelah Zulkifli? Record. Dan ini foto drone-nya itu bisa dilihat banyaknya, sudah hampir semua pohon di tengahnya ditebang semua. Kemudian ini gambaran kuning ini berarti tanamannya sudah tidak ada. Yang hijau sisa pohon yang sisa di pinggir-pinggirnya. Kemudian konsep perencanaan ruang luar saya itu yaitu memfokuskan pada penghijauan kembali, yaitu dengan mengedepankan penerapan tanaman hijau, yaitu pendekatan desain Eco Paris, yaitu hal yang ingin diwujudkan pada desain landscape ini itu unsur akan tanaman hijau sehingga menimbulkan kesan gersang dan panas. Kemudian sedikit konsep Eco Paris ini itu melatar belakangnya itu permasalahan terjadi pada area lahan ini. Kemudian outputnya yaitu berfokus pada softscape dengan hardscape-nya. Saya pakai di lahan saya, di lahan yang saya akan desain, yaitu trambesi berada di pinggiran-pinggiran tapak. Kemudian beringin putih berada di tengah-tengah sebagai peneduh juga, dan sebagai unsur estetika kiara payung sebagai pelindung di area tengah, dan sebagai
dan area lahan. Kemudian hard materialnya yang paling difokuskan yaitu pemasangan paving block pada area di tengahnya. Kemudian penambahan lampu taman dan juga street furniture. Kemudian zonasinya terbagi 3 area, yaitu area A yang dikhususkan sebagai area servis, yang dimana itu di situ terdapat ruang servis seperti WC, food court dan lain-lain. Kemudian area yang di tengah dikhususkan sebagai pusat kegiatan taman, yang di area ini. Kemudian yang C, area yang dimanfaatkan untuk area penghijauan. Ini contoh desainnya di bawah. Dengan saya mau kasih lihat juga di dalam Lumen tapi belum di render. Kelihatan? Kemudian ini pada bagian sini konsepnya memakai kompas arah yang berfungsi sebagai penanda juga arah mata angin. Kemudian di sini saya bermain elevasi yang memperindah estetika. Dengan penambahan lampunya sih. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan atau di Baik, silakan siapa tadi? Muhammad ya. Silakan di screenshot. Jangan dulu nak, Dek. Di screenshot dulu untuk bukti linknya, bukti absennya. Oke, ada Bapak, mungkin ada masukan Pak Tabe? Tabe, Pak Andi, siapa tahu ada masukan? Ya Pak. Ya, apa yang pertama yang ingin saya sampaikan ini ya, jadi untuk ujian apa yang kita laksanakan pada hari ini itu adalah ujian final ya, jadi presentasi hasil desain yang sudah kita buat ya. Jadi ini nanti ada penilaian untuk ujian final. Kemudian nanti untuk hasil akhir dari desain ini yang sudah dikerjakan nantinya itu akan dikumpulkan, itu adalah ujian nanti masuk di penilaian praktikum ya. Gitu. Karena kita ada penilaian nanti itu ujian mid, kemudian kehadiran mid, final dan praktikum atau tugas besar maupun tugas kecil. Nah, ini masuk di tugas besar yang mungkin juga nanti bobotnya akan berbeda dengan tugas kecil, mungkin akan lebih besar dibanding tugas kecil. Nanti keseluruhannya masuk di penilaian praktikum. Nah, jadi itu. Nah, jadi mohon semuanya bisa berpartisipasi. Saya kira sudah ada yang mempresentasikan ini ya. Sudah cukup baik. Namun tentu ininya ya
ini pertimbangannya tadi, atau ininya juga bisa lebih di ini yang terkait tadi juga disampaikan oleh Bu Sari, itu konsepnya ya. Ya, Pak. Existingnya bagaimana, konsepnya, kemudian desainnya ya. Saya kira nanti tinggal dilengkapi saja, yang jelas sudah ini direkam, nanti akan dinilai sesuai dengan apa yang dipresentasikan hari ini ya. Baik, Pak. Jadi oke, saya kira dilanjutkan saja karena saya lihat mungkin masih ada beberapa ini. Silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Siapa yang selanjutnya? Jadi Excel mungkin belum siap. Excel bagaimana? Sudah siap? 4. Maksud atau tujuan perencanaan meliputi yaitu pertama memperbaiki iklim setempat, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan muka tanah, dan yang terakhir yaitu menyerap air hujan. Konsep desain di sini yang saya pakai yaitu arsitektur berkelanjutan, yang merupakan konsep terapan dalam bidang arsitektur yang untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Ini konsep yang dengan melakukan efisiensi dan moderasi dalam penggunaan bahan, energi, maupun ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Pendekatan lain yang sejalan dengan konsep arsitektur berkelanjutan yaitu arsitektur hijau. Disebut arsitektur hijau atau green architecture karena pendekatan desainnya didasarkan atas prinsip-prinsip ekologi dan konservasi lingkungan. Untuk lokasinya berada di Jalan R.M. Marta Dinata, Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang merupakan lokasi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan menunjang kegiatan yang berada di dalam tapak tersebut, khususnya gedung olahraga. Untuk luas lahannya 11.950 meter persegi. Untuk area ini sudah include dengan area bangunannya. Untuk batasannya di sebelah utara itu jalan menuju area GOR Lama, Gedung Olahraga Bela Diri Lama. Bagian selatan itu ada tapak kosong, bagian timur GOR Bela Diri Lama. Ya, GOR Bela Diri Lama, dan yang barat di sebelah barat itu Jalan Hang Tua. Selanjutnya ada kondisi existing atau inventarisasi. Mengenai kondisi tanah ini termasuk tanah tandus atau tanah batu berpasir, yang dimana secara umum tanah tandus diartikan sebagai tanah yang tidak mendukung berjalannya proses produksi pertanian. Tanah ini tidak mengandung cukup unsur hara yang diperlukan tanaman agar bisa tumbuh subur, sehingga diperlukan upaya mengembalikan tanah yang tandus atau gersang agar subur kembali. Dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk kompos, pemberian kapur yang berfungsi menetralkan keasaman tanah, dan melakukan rotasi tanaman. Dengan permukaan tanah yang cukup datar, kondisi ini dapat dikatakan tidak dapat menimbulkan permasalahan yang berarti. Mengenai vegetasi, kebanyakan vegetasi yang terdapat di lahan tanah yang tandus yakni sebagian besar rumputan berduri dan terdapat beberapa pohon ketapang kencana di sudut tapak. Untuk view dari tapaknya yang keluar, view dari tapak ke arah utara, hanya terdapat beberapa pohon. View dari tapak kirinya bangunan, view dari tapak barat juga masih lahan kosong, dan view dari tapak ke arah timur. Untuk analisa dan konsepnya, letak tapak ini berada persis di pertigaan Jalan Yosudarso, Jalan R.M. Marta Dinata, dan Jalan Hang Tua, yang dimana jalan tersebut memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Status tapak tersebut yakni tandus. Untuk vegetasinya, terdapat rumputan berduri dan beberapa pohon ketapang kencana. Untuk iklim vegetasi, yang pertama yaitu orientasi matahari. Pada gambar di atas, lintasan matahari yang posisinya seperti vertikal merupakan ketinggian saat di siang hari, sehingga terasa begitu menyengat atau terasa sangat panas
pada saat jam-jam tersebut. Sehingga dengan meletakkan pohon peneduh dapat menciptakan daerah bayangan pohon-pohon di waktu sore. Dan beberapa spot tersebut dapat dimanfaatkan juga sebagai tempat gazebo. Dan beberapa tanaman yang diletakkan di tempat tersebut sebagai peredam kebisingan dan juga membantu memperbaiki iklim di tempat tersebut, yaitu menghasilkan cukup banyak oksigen dari tanaman. Yang terakhir ada dari analisa ada entrance atau pencapaian. Alternatif pencapaian bagi pejalan kaki hanya dari arah timur. Hanya dari arah timur. Karena dari arah barat itu kayak setelah jalan itu langsung kayak curam sekali. Habis got tanahnya kayak curam sekali. Terus kalau dari arah selatan itu masih lahan kosong yang jauh sekali ke jalan yang bentuk 2 jalur ke arah hutan kota, Bu. Terus kalau di timurnya itu gedung olahraga bela diri yang lama. Sama yang terakhir mengenai polusi. Beberapa sumber kebisingan berasal dari kendaraan bermotor dan suara-suara dari gedung bela diri yang berada di sebelah timur landscape tersebut. Dengan sumber bising yang relatif kecil dari arah utara dan sumber bising linear dari arah barat. Polusi debu dominan berasal dari arah barat. Sehingga dengan adanya pohon sebagai pengisolasi bising dan adanya semak dan perdu yang berada di sepanjang sebelah barat ini sebagai pengisolasi debu. Sekian dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Farida. Silakan Farida screenshot. Tunggu dulu, Farida. Sudah screenshot ya, Farida? Sudah isi absen? Belum, Bu. Silakan di screenshot dengan dengan tugasnya. Ayo. Oke, kalau sudah boleh di stop share. Jadi untuk konsepnya sudah lumayan lengkap. Jadi untuk yang lain tolong ditambahkan juga tentang kondisi kontur. Karena ini sangat penting untuk desainnya. Jadi kita harus mendesain sesuatu itu dengan melihat bagaimana posisi kontur yang akan kita desain. Jadi karena memang mungkin tadi di Gedung Juang posisinya rata dan memang sudah siap untuk desain, aman. Tapi kalau seperti Farida ya harus ada namanya studi kontur dulu. Walaupun tidak terlalu karena kita tidak istilahnya bukan proyek, tapi kalau sudah menyangkut proyek jadi harus betul-betul kita tahu, malah kita melihat kemiringan lahan dari segi kondisi lahannya. Oke, mungkin cukup baik Farida, silakan ditambahkan desainnya. Mungkin ada ketambahan dari Bapak? Ya, ya Farida ya, jadi ya, saya kira sudah baik. Hanya gini ya, jadi tadi itu kan masih sampai pada tahap, kalau dari segi tahapannya ya, mulai dari data, kemudian analisa, konsep, desainnya yang belum terlihat. Saya lihat side plan. Jadi dalam desain itu mungkin ya side plan, mungkin setelah itu ada mungkin ilustrasi atau sketsa ya, atau ya, jadi kemudian di konsep itu juga bisa sebetulnya juga, misalnya kalau yang terkait dengan konsep-konsep ruangnya, vegetasi, kemudian sirkulasi atau perkerasan juga, atau hardscape, softscape ya, begitu konsep-konsep. Mungkin awal konsepnya itu dalam bentuk konsep diagram ruangnya, terus nanti bisa kalau ada penjelasan materialnya untuk hardscape-nya apa, softscape-nya seperti apa gitu ya. Jadi itu juga lebih maksimal. Oke, saya kira itu saja. Saya, Bu, silakan dilanjutkan. Siap, Pak. Ya. Jadi sangat bagus tadi Farida ya, masukan dari Bapak yang memang sudah masuk dalam teori-teori yang pernah Bapak berikan.
Jadi silakan dilihat lagi, dan yang lain boleh ditambahkan lagi yang diarahkan Bapak, yaitu dari segi hard copy dengan hard ya, dari segi perkerasan, kemudian softnya dalam suatu konsepnya yang akan diterapkan di desain. Oke, selanjutnya siapa yang mau tampil lagi? Ibu persilakan. Bu. Oke, silakan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil tugas besar untuk desain taman Hasanuddin di Bundaran SMP 2, depan Gedung Juang. Ya, untuk tugasnya ada landscape Taman Nasional Kota Palu. Lokasinya berada di Jalan Hasanuddin, tepatnya di depan Gedung Juang Kota Palu. Terus untuk kondisi existingnya, pada arah utara terdapat Gedung Juang yang sekarang menjadi salah satu bangunan tua yang ada di Kota Palu. Terus untuk di bagian timur terdapat pusat perbelanjaan Kota Palu. Terus untuk di bagian selatan ada showroom mobil, dan di bagian barat dapat jalan menuju titik nol Kota Palu yang dimana jadi salah satu pusat keramaian dari Kota Palu sendiri. Nah, terus kemudian untuk isunya, latar belakangnya, yang pertama lokasi Taman Bundaran Hasanuddin, eksistensi dan kehidupan kelestarian dan juga estetika lingkungan dari area taman. Hal ini terlihat dengan adanya dampak negatif yang terjadi, seperti misalnya saja kalau Kota Palu sedang musim hujan, terdapat area banjir karena posisi yang berkontur tidak diratakan dan kurangnya drainase. Seni dan area rekreasi di sekitar Bundaran Hasanuddin diperlukan agar dapat menjadi hiburan untuk masyarakat yang berkunjung. Dan selanjutnya, terkait kondisi dunia yang sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, sangat berpengaruh bagi seluruh keselamatan banyak orang. Namun, menimbulkan disrupsi terhadap hampir semua aspek kehidupan, dari cara bersosialisasi, pendidikan, pekerjaan, dan tentunya ekonomi. Terus masuk ke penjelasan permasalahan di Tapak. Jadi untuk potensi dan permasalahannya itu di daerah Taman Bundaran itu kurangnya drainase, sehingga kalau hujan dapat menyebabkan banjir di area taman. Kemudian area Taman Bundaran juga sangat kurang menarik perhatian bagi para pengunjung karena kurangnya area seni atau area rekreasi, sehingga masyarakat kurang tertarik dengan area taman tersebut. Nah, jadi untuk desain solusinya, pertama membuat desain public space yang dapat menampung kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi, karena itu dapat menjadi daya tarik daripada pengunjung yang datang. Terus untuk selanjutnya, kurangnya area public space sehingga tidak menarik perhatian bagi para pengunjung yang datang. Maka dari itu dibutuhkan tempat pameran seni dan tempat duduk untuk para pengunjung taman. Untuk pengaplikasian elemen-elemennya, itu kita sebenarnya dari masuk ke tahap redesign. Ini ada furniture scape, vegetasi, soft material, dan hard materialnya. Jadi untuk furniturnya ada lampu taman, bangku taman, panel pameran seni, tempat cuci tangan, tempat sampah, dan skulptur. Vegetasinya ada palem, trambesi, myrten, rembosa mini, brokoli kuning, dan philodendron. Nah, ini untuk soft material dan hard materialnya. Jadi pertama ada air kolam, ada batu alam, ada paving block, rumput gajah mini, dan rumput gajah mini variegata, dan rumput gajah mini. Dan terakhir ini Bu, ada view-nya, perspektifnya. Ya, mungkin sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapa, enggak bisa dijelaskan desainnya? Oh, untuk desainnya Bu? Iya. Jadi kalau untuk desainnya sebenarnya Enggak, maksudnya tampilan satu persatu enggak bisa? Bisa Bu, hanya gambar JPEG ini kan? Iya.
Ya, jadi di sini ada struktur di bagian titik tengahnya yang menjadi poin interestnya. Terus akses masuk itu tetap pada jalan yang ada di depan Gedung Juang sendiri, itu bagian sini. Terus penambahan hardscape-nya itu perkerasan itu menggunakan paving block. Ini mungkin bisa dilihat di gambar sini. Terus adanya kolam renang sebagai poin untuk nilai estetika sendiri juga. Terus ada beberapa vegetasi-vegetasi. Sini ada pohon palem. Sini ada kemudian ada tempat sampah. Cuma saya tidak ambil ini Bu, view untuk apa namanya area cuci tangannya, karena berangkat dari latar belakang COVID sendiri, saya juga tidak sempat ambil view untuk itunya Bu. Terus ini ada area bangku taman. Dan mengenai desain sendiri, sebenarnya lebih kembali kepada sebagaimana hal yang apa namanya yang mungkin bisa disebut taman, karena melihat kondisi taman sekarang itu yang tepatnya ada di depan SMP 2, lebih tepat mungkin bisa disebut apa ya, karena kurang lebih banyak penggunaan paving blocks daripada vegetasi yang digunakan. Mungkin begitu Bu. Oke, silakan di screenshot dulu. Siapa? Ramadan. Ya Bu, sudah Bu. Oke, sudah. Jangan dulu ditutup ya. Mungkin ada dari Bapak, tambah masukan dari Bapak. Saya persilakan Pak Sabe. Ya, ya jadi siapa ini Givari ya? Jadi Givari. Ya, jadi saya kira juga sudah ini ya sudah cukup baik ya apa yang ditampilkan ini. Ya hanya mungkin dalam penyajiannya itu ya seperti dalam desain ini untuk ini kan masih apa ini perspektif ya. Jadi set plan-nya itu belum ada layout-nya ya, layout plan-nya itu untuk set plan-nya ya. Iya Pak. Nanti ini bisa dilengkapi set plan-nya dengan ini dengan perspektif ini ya, ilustrasi. Iya. Ya Pak. Nah, jadi nanti ada legendanya ya kalau bisa sampai ke jenis apanya ini perkerasan atau apa fasilitas-fasilitas apa yang ada di dalam, kemudian material-materialnya bisa juga disampaikan di set plan-nya itu atau di layout plan-nya itu ya. Iya Pak. Iya. Ya, jadi, terima kasih Pak. Iya. Kemudian konsep juga begitu ya, kalau bisa ada layout konsepnya begitu ya. Jadi tadi kan ada gambar-gambar material, nah itu di misalnya di blok mana, misalnya kalau ada diagram konsepnya itu blok mana kalau yang untuk terkait dengan soft material, blok mana yang untuk apa tanaman apa begitu, rumput misalnya, ataukah ada yang kombinasi, ataukah memang hanya ada tertentu tanaman tertentu satu jenis pada satu blok tertentu ya. Bisa juga kan dibuat seperti itu. Iya Pak. Termasuk juga yang hardnya. Jadi bisa di dalam untuk diagram, misalnya bubble diagramnya itu yang blok-bloknya itu kan bulatan-bulatan itu kan bisa di sketsa seperti itu. Ya. Iya Pak. Ya, jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Siapa tadi ini? Givari, silakan di stop. Kita lanjut sama yang lain. Ketua kelasnya hadir hari ini? Halo, ketua kelas? Siapa ya? Ibu lupa ketua kelas namanya. Halo, ketua kelas hadir hari ini? Oke, yang lain. Saya Bu. Oke, silakan Jamie. Share screen.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamie Andika Lesmana, Stambuk F221 16030. Saya ingin mempresentasikan desain saya dalam studi kasus gedung Dharma Wanita Bidarwasia yang terletak di Jalan Muhammad Yamin. Site dari bangunan ini sendiri yaitu sepanjang 99 kali 100 meter. Bangunan ini sendiri berada tepat di tengah site, sehingga menyisakan lahan kosong pada bagian sisi site. Orientasi bangunan ini sendiri menghadap ke barat, tepat di depan bangunan yaitu jalan utama. Bukan, Nak. Bukan itu, mungkin. Oh, anu itu, Nak. Tomat. Kan dari kari itu. Tomat tidak mau. Silakan. Silakan dilanjut, Dek. Halo, Jamie. Oh, Masalah jaringan. Bu, tunggu Bu. Jamie sekarang dengan saya Bu, jaringannya masih agak anu Bu. Hilang jaringannya Bu. Oke. Halo? Oh iya ya. Silakan share kembali, Jamie. Oh iya Bu. Bisa kemana ketukar itu ya? Ya, mohon maaf tadi ada kendala koneksi jaringan yang tidak stabil. Jadi mohon maaf. Kita kembali ke pendekatan perencanaan. Jadi pendekatan perencanaan yang saya maksud di sini yaitu menghidupkan kesan green di area tersebut. Karena di area tersebut sendiri menurut saya itu cukup gersang. Jadi itu merupakan alasan kenapa saya ingin menghidupkan kembali kesan hijau di daerah tersebut. Ya, kita masuk ke analisis. Pada bagian utara yaitu area terbuka pada site. Dominan berada di sebelah barat, yaitu berada di area depan bangunan dengan area seluas itu dapat dimanfaatkan sebagai area sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki hingga taman untuk memperindah area kawasan bangunan. Ya, langsung saja kita masuk ke konsep desain. Jadi saya mendesain area ini saya bagi menjadi 3 zona. Yang zona pertama itu yaitu zona A, sebagai zona eksklusif yang dapat memberikan kesan baik ketika pertama kali masuk ke dalam area bangunan. Area gedung maksudnya. Yang kedua itu zona B. Zona B yaitu zona penunjang taman. Area inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai area publik. Dan yang terakhir zona C yaitu area belakang zona yang dimanfaatkan lebih untuk area penghijauan. Ya, dapat kita lihat di gambar yang paling bawah ini. Zona A itu tepat berada di depan bangunan. Zona B sendiri ada 2 titik di sebelah kanan dan sebelah kiri bangunan. Zona C sendiri tepat berada di belakang bangunan.
Halo Jamie, Iya, Bu. kenapa? Ya, ini kita masuk ke desain sudah, Bu. Oke, berarti stop dulu kemudian masukkan desain ya. Iya. Oke. Ya, yang kita lihat sekarang ini yaitu desain dari zona A, di mana saya menerapkan keseimbangan antara soft material dan hard material. Dengan penerapan seperti ini diharapkan menimbulkan kesan yang baik ketika seseorang datang berkunjung ke gedung tersebut. Ya, yang kita lihat saat ini yaitu zona B, yaitu zona publik. Di sini saya menerapkan bangku taman yang menyatu dengan pot, sehingga dapat menjadi tanaman penuduh yang dapat yang membuat orang yang di sekitar situ merasa nyaman. Ya, yang saya tunjuk dengan kursor ini merupakan zona B. Di sini saya menerapkan vegetasi dengan garis-garis geometri untuk menunjang kesan estetika dari taman tersebut. Ya, jawabnya juga cuma simpel, Ben. Yang penting kau menjelaskannya. Ya, saya kira cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Jamie screenshot. Sudah? Jangan dilepas dulu ya. Nanti ada masukan dari Bapak. Sudah, Jamie? Ya, tunggu. Oke, sudah? Belum, Bu. Tunggu, Bu. Baik, sembari ya. Baik, Bapak, silakan untuk sarannya. Ya, sudah, Bu. Halo Jamie. Ya, Pak. Ya. Jadi ini ya, saya lihat konsepnya sudah di mana ini, di Gedung Wanita Gedung ya? Dharma Wanita, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Nah, ya itu sudah ada konsep zoningnya itu, ya. Itu kan bisa, misalnya bangunan itunya itu, bangunan gedungnya itu kan bisa jadi zona intinya di situ. Nah itu terus nanti kan bisa ada zona hijauannya itu kan di sekitar itu, termasuk juga dengan perkerasannya, baharnya. Hanya ini juga ya, zona kayak semacam entrance-nya itu juga bisa zonanya ya, mana dia masuknya, misalnya keluar masuknya itu juga bisa jadi satu zona. Misalnya ada zona entrance, kemudian ada zona transisi antara entrance dengan inti, kemudian baru zona inti. Mungkin setelah zona inti itu ada zona apakah servis atau penyangga, itu juga bisa di situ. Nah, nanti kan di masing-masing zona itu bisa diisi landscape-nya seperti apa. Ini kan sudah ada Anda buat desainnya. Hanya desainnya ini tadi site plan-nya itu yang menggambarkan di mana apa semua yang di dalam zona inti itu, misalnya ada fasilitas apa, kemudian di dalam
juga landscape-nya bagaimana, vegetasi apa, kan itu bisa di ini kan ya, bisa dibuat site plan-nya. Ya. Iya, Pak. Jadi terus nanti dilengkapi atau dimasukkan juga atau ditambahkan dengan ini perspektif dan informasi lainnya. Ya, jadi ya silahkan dilengkapi ya nanti. Saya kira itu saja Bu, cukup. Baik Pak, terima kasih. Silakan setelah Jamie, siapa yang presentasi? Excel sudah? Sudah. Ya, Bu, boleh. Oke, silakan Excel. Kalau untuk lokasi Bu, kurang lebih sama persis dengan yang Jimmy jelaskan tadi, karena kita satu sama-sama lah kemarin pergi survei. Jadi untuk lokasi itu mungkin kurang lebih sama lah dengan Jimmy yang Jimmy jelaskan tadi. Nah, langsung saja ke perancangan ruang luar yang layout sama studi presidennya. Kurang lebih kalau untuk sisi belakang ini saya mengambil lokasi ini sebagai tempat alternatif untuk parkir jika nanti terjadi dalam basement ini, karena kondisi yang existing sekarang yang kami survei, gedung ini punya basement. Jadi alternatif jika suatu saat full, ada alternatif untuk parkir di area belakang bangunan. Nah, kemudian untuk area ini, area taman, kurang lebih seperti area taman yang akan dijadikan taman yang berfungsi sebagai estetika dari bangunan itu sendiri. Karena kondisi taman bangunan gedung wanita, seluruh bagian bangunan seluruh lokasi ini belum ada belum ada desain, masih los begitu Bu, masih kosong. Ya, jadi di sini saya akan menata kondisi yang sekarang Bu. Ya kurang lebih seperti ini Bu. DP hasil render lah Bu. Nah, layout landscape dengan vegetasi serta komponen-komponennya. Ya, saya jelaskan sedikit. Yang gambar sebelah ini, penjelasan sebelah sini. Pohon pelindung yang didesain khusus menyatu dengan tempat duduk yang semi permanen. Pohon pelindung yang didesain khusus menyatu dengan tempat duduk yang permanen. Kemudian ada elemen-elemen warna di sini dengan elemen air atau soft material dan hard material. Kemudian selanjutnya di sini ada pola penempatan yang saya gunakan sebagai tempat parkir, area duduk, area taman, dan area-area untuk tempat vegetasi yang akan saya rencanakan. Ya Bu, sekarang saya akan memperlihatkan animasi yang setelah saya buat. Kurang lebih seperti ini untuk area masuknya. Di sini saya menempatkan untuk alternatif keamanan dengan menggunakan tembok dan pos jaga Bu. Ya kurang lebih seperti ini desain. Yang warna coklat ini adalah bangunannya Bu, tapi saya tidak angkat. Jadi saya bedakan warnanya.
Ini tempat parkir alternatif yang saya jelaskan tadi, Bu. Kiri kanan bangunan, taman sisi kiri dan sisi kanan ini kurang lebih sama, Bu. Serta fungsi-fungsinya. Ini area gerbang untuk keluar, Bu. Ini bagian depan. Ya sekian, Bu, presentasi saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Excel, perlihatkan lagi gambarnya, kemudian screen nanti screenshot Excel punya dokumentasi untuk bukti kehadiran. Yang tadi, yang bagus, yang sudah ada gambarnya. Iya. Jadi walaupun kalian ada di Zoom tapi tidak presentasi, itu bisa mengurangi nilai. Oke, baik, silakan screenshot. Ya, Bu, bentar. Oke, sembari menunggu, silakan Bapak untuk masukannya ke Excel. Ya, Excel. Ya, Pak. Ya, ini gambar ini ya, asli ya, original ya. Iya, Pak. Iya. Ini juga tadi harusnya ini saya tanyakan juga ke yang lain. Ya, karena ya kemudian ini ya, dalam ini tadi analisisnya sudah ada belum ya itu Excel? Kalau untuk analisisnya kemarin, Pak, sudah belum saya sempat satukan, Pak. Nanti rencana pas pengumpulan baru saya satukan. Oh iya. Ya, jadi saya belum lihat tadi set analisisnya ya. Jadi sebelum saya dari data atau existing, kemudian analisis, konsep, desain ya. Desain juga site plan-nya ya, Excel jangan lupa itu nanti itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus ini ya, ini kan kalian ini presentasi itu sebetulnya ini biar lebih terlihat jelas itu kan bagusnya diperbesar di PowerPoint bagusnya sebetulnya ya. Nah, ini catatan untuk presentasinya saja sebetulnya ya. Gitu. Ya, saya kira itu saja, Bu. Iya, Pak, tapi baik, Excel bagaimana? Sudah selesai? Iya, Pak. Iya, Bu. Makasih banyak masukannya, Pak. Oke, silakan ditambahkan ya yang masukan dari Bapak. Untuk yang lain setelah Excel, siapa yang maju duluan? Maju lagi. Jadi silakan di stop share Excel. Untuk ketua kelas tidak hadir ya hari ini. Muhammad Adi Darmawan, Tambuk F221-16088. Saya akan menjelaskan konsep dan desain perencanaan ruang luar. Ya, lokasi yang saya dapat untuk survei kemarin berada di Jalan Muhammad Yamin, yaitu Gedung Dharma Wanita. Ini data awal yang dilakukan pengumpulan pada saat survei lapangan. Untuk panjang dan lebar tapak itu berkisar 100 meter.
Ini dia punya tampak pada bangunan gedung wanita. Pada tahap penilaian terhadap masalah, persoalan, hambatan, serta potensi pada tapak. Yang pertama, potensi tapak. Potensi yang tanggapan yang kami dapat pada saat di tapak pada lokasi ini, yang pertama, gedung Dharma Wanita ini masih tergolong baru. Dan masih banyaknya lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Jadi solusinya itu perlunya perencanaan landscape pada tapak tersebut. Kendala yang ada di lapangan, yang pertama belum tertatanya landscape pada tapak. Daerah pada tapak juga cukup luas yang belum tertata sehingga bisa membuat lokasi pada tapak itu cukup panas. Jadi solusi pada tapak kali ini mendesain landscape dan juga menambah vegetasi. Ya, saya akan menjelaskan vegetasi dengan yang akan saya gunakan pada tapak. Memberikan rincian spesifik fungsi komponen elemen landscape. Yang pertama, ada pohon ketapang. Manfaat utama dari pohon ketapang menyerap polusi yang ada di sekitar area. Ada juga saya tambahkan pohon gelodokan. Bisa berfungsi sebagai pohon peneduh, juga menyerap polusi. Ini ada saya tambahkan bunga-bunga pada tapak karena kebetulan juga di lokasi gedung wanita ini ya dominan di mayoritas wanita. Jadi tamannya itu full dengan bunga-bunga. Lanjut ke desain, ini rencana pola landscape yang didesain. Tampak atasnya kira-kira begini. Ya, saya lanjut pada tapak yang sudah didesain. Ini tampak gerbang masuk. Di sini tempat depan gedung Dharma Wanita yang didesain. Terdapat ada kursi, pohon teratai, bunga, pohon ketapang. Yang di depan bangunan yang warna ungu ini itu bunga lavender. Mungkin ini dia punya lahan parkir yang di belakang. Iya, saya buatkan juga di lahan parkir di belakang bangunan. Ya, mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, jangan dilepas dulu anunya, share screen-nya, silakan di screenshot. Oke. Jadi kalian pegang bukti masing-masing ya, siapa tahu kalian sudah terlanjur mengisi absen tanpa memperlihatkan presentasi hari ini, Ibu bisa melihat bukti kalian dengan kilat kalian yang mengirimkan. Oke, terima kasih. Tabe Bapak, silakan masukannya kepada siapa ini? Atas nama siapa? 088. Adi Darmawan. Oke, Adi. Silakan, Tabe Bapak, silakan. Iya. Ya, terima kasih Adi ya, siapa ini? Adi Darmawan. Jadi sama ya, original juga ya ini dikerjakannya, Adi. Ya Pak. Ya. Saya lihat sudah ada data, kemudian analisa, konsepnya itu tadi mungkin bagusnya di samping tadi ada softscape ya yang Adi jelaskan, itu ada juga hardscape-nya ya. Itu jadi saya lihat tadi mungkin seperti belum terlihat hardscape-nya.
Kemudian kalau juga bisa ini dilengkapi juga zonasinya ya, konsep ruangnya. Nah, sama side plan-nya sudah ada dalam desain, hanya mungkin tambahannya itu legendanya ya atau keterangannya itu ditambahkan ya. Jadi Pak. ya. Jadi ya silahkan nanti diinikan lagi, dilengkapi di dalam hasilnya nanti yang untuk tugas akhirnya itu. Ya itu saja Bu. Baik Pak, terima kasih. Silakan setelah siapa tadi Adi, ada lagi yang mau presentasi? Ya Bu, ini untuk lokasiku sendiri terletak di Bundaran Hasanuddin Park, Ibu, depan Gedung Juang, Ibu. Nah, untuk analisisku sendiri belum sempat saya bikin dia nih Bu, untuk analisisnya belum sempat saya bikin di Corel atau Photoshop belum sempat. Jadi saya jelaskan saja untuk tujuan saya buat tugas ini sebagai ruang terbuka hijau. Nah, selain itu ruang terbuka hijau juga area yang mempunyai ruang atau kondisi yang dimaksud di antara lokasi atau luasan yang ditujukan sebagai ruang. Ya. Jangan ribut, jangan ribut. Difungsikan sebagai ruang terbuka hijau sendiri, difungsikan sebagai area yang bersifat terbuka di dalam kota, kemudian menjadi tempat tumbuh tanaman-tanaman baik dan sebagai dampaknya sebagai solusi atas kondisi sekitar lahan di Bundaran Hasanuddin yang cukup panas. Nah, di sini Bu sudah ada model desain di kawasannya sendiri di area perspektif. Cuman untuk bagian tengahnya rencananya Bu saya mau bikin sculpture, cuman belum sempat Ibu. Jadi buat saja untuk dia tengahnya sendiri. Nah, untuk desainku sendiri Bu terdapat vegetasi dan sebagai soft material. Kemudian untuk landscape-nya sendiri di sini ada ya. Ini untuk model set plan view. Nah, jadi ukuran lantai sendiri ini ukuran tamanku sendiri sekitar 108 meter kali 78 kali 7 meter. Tengahnya terdapat bundaran yang menjadi titik tumpu pada desainku ini. Nah, dan di tengah juga saya sebenarnya mau taruh sculpture, cuman belum sempat Ibu karena ada kendala. Nah, untuk sisi yang paling dekat dengan jalan saya taruh di sini
deretan vegetasi, Bu. Kemudian untuk kemudian di dekat pohon ini saya taruhnya semacam gazebo kecil. Jadi selain titik kumpul di bagian tengah desainku sendiri, bagian sampingnya juga ada sebagai gazebo atau peneduh. Ya, kayaknya kurang dan lebih, mohon maaf, Ibu. Ya, selesai. Sekian. Oke, baik. Jangan dulu dilepas, silakan di screenshot. Ya. Oke, Tabe, Bapak, masukannya. Di Rumpang ya, jadi ya sudah ada beberapa yang disampaikan di dalam presentasi ini ya. Ini memang masih perlu dilengkapi nih ya, mulai dari data dan analisis, konsep ya, desain. Ini desain sudah ada ya. Ini desain hanya memang belum informatif ya, desainnya masih set plan-nya belum dilengkapi dengan legenda dan lain sebagainya. Jadi ini original juga ya berarti ini. Iya Pak, original. Ya, saya kira itu saja ya. Tapi Anda paham ya, mengapa desainnya jadi seperti ini, konsepnya itu? Iya Pak. Berlandaskan pada apa begitu ya? Penempatan elemen ini. Ya. Terus bukan hanya masalah apa yang ditempatkan, tapi kenapa menempatkan itu di titik itu, gitu ya? Dan mengapa menempatkan elemen itu ke dalam apa gitu ya? Jadi itu yang perlu kita juga pahami ya. Ya, jadi dilengkapi ya nanti. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, karena memang ini set planmu Andi Rumpang. Seperti ada film kartun itu apa ya? Tabu itu apa? Jadi simbolmu ini seperti yang Bapak arahkan tadi. Kalau bisa ada alasan atau apalah konsep kamu yang menjelaskan kenapa harus seperti itu, kemudian apa filosofinya. Sebenarnya kalau filosofinya sudah ada Bu, cuman belum sempat saya taruh mungkin. Silakan dilengkapi. Karena memang agak unik kalau dari atas ini kelihatan. Silakan dilengkapi apapun yang diberikan dari Bapak. Iya. Iya Pak, Tabe. Iya. Gitu saja Bu. Oke, siap. Ya, baik yang lain silakan di stop share-nya untuk Andi Rumpang. Dilengkapi saja ya, Dek, 5 hari waktunya, hari Senin. Nanti dikumpul. Oke, ada berapa orang lagi yang belum ini? Silakan. Oke, sama-sama. Yang mau presentasi ada banyak ini lagi yang datang baru. Ada Sonia, kemudian ada Ibu tadi Ledesca. Ada Arman. Arman tadi ada tapi keluar lagi. Halo, siapa yang mau presentasi? Ayo. Yang mau presentasi lagi. Sonia, siap Sonia? Tadi Arman ada, mana Arman ini? This meeting is being recorded. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Arman, Tambuk F22116-122 akan presentasikan mengenai konsep yang sudah saya desain. Lokasi saya berada di Jalan Bundaran SMP 2. Di sini saya berdesain bundaran ini untuk menerapkan konsep keseimbangan, di mana konsep ini, di mana taman ini untuk diperuntukkan untuk mahasiswa atau pelajar yang akan saya lebih utamakan agar mereka saat datang kemari lebih fresh untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, di mana taman ini tidak lebih diperuntukkan untuk orang yang lebih
ada berhubungan pacaran, karena saya lebih utamakan taman untuk bermanfaat kepada mahasiswa atau pelajar SMP ataupun SMA. Di sini saya menerapkan taman sini saya menggunakan taman Bu, maaf Bu, ini saya jelaskan mengenai konsep kenapa ini bentuknya bisa Bu. Silakan konsep makro, mikro, kemudian sampai mantul. Halo Bu. Ada berapa akun yang kau pakai, Arman? Ada satu, Bu. Di satu ruangan ada berapa orang yang Hah? Cuma saya sendiri. Hah? Kenapa mantul ya? Silakan dijelaskan saja, Arman. Mulai dari konsep, kemudian desainnya. Maaf, saya akan lanjutkan. Di sini saya menggunakan di bagian tengah, saya menggunakan lingkaran untuk agar saat kita berada saat ini taman dilihat dari atas, tumpuannya itu berada di titik tengah, di mana juga di sekitar lingkaran itu saya menggunakan bentuk kotak, di mana kotak itu agar memberikan desain atau tampilan yang lebih menarik karena dikelilingi oleh kotak dan kotak dilihat kotak yang sedikit terbagi atas 4 yang menjadi segitiga, di mana semua bentuk itu saya terapkan di desain saya. Dan di arah kanan ini yang teman-teman bisa lihat, di situ saya menggunakan konsep untuk yang untuk diperuntukkan untuk pelajar ataupun mahasiswa yang ingin menggunakan taman ini untuk menjadi refreshing mereka, untuk menyegarkan otak mereka saat dalam menerima pelajaran. Di sini taman ini diperuntukkan untuk pelajar agar mereka lebih terbuka, lebih tenang otak mereka, agar mereka bisa tidak tertekan saat mereka mungkin berada di ruangan tertentu. Di bagian atas atau bawahnya di sini saya menggunakan konsep keseimbangan agar terlihat lebih efisien, agar tidak ada berat sebelah mengenai model desain yang saya terapkan ini. Di sini juga saya menerapkan bentuk A sama M ini supaya lebih memperjelas siapa yang di sini yang memberikan atau mempunyai ide gagasan mengenai konsep tersebut, yaitu saya sendiri atas nama Arman Maulana sebenarnya nama saya. Di sini saya pakai A sama M supaya memperjelas yang punya konsep ini saya. Di sini saya menerapkan semacam tugu atau bisa dibilang tembok besar agar saat masyarakat yang datang ke lokasi ini bisa menggunakan tempat ini sebagai tempat berfoto-foto juga. Nah, di sini saya menerapkan pertampilan seperti ini agar sebenarnya di sini ide gagasan saya supaya di sini sebagai layar saat mungkin ada penampilan atau semacam yang ada sementara yang akan ada tampil di Kota Palu bisa diterapkan di sini. Lokasi bisa digunakan di Bundaran SMP 2. Di sini sebenarnya masih ada kekurangan. Sebenarnya di sini ide gagasan saya semacam patung
yang identik dengan Kota Palu. Cuman saya belum bisa taruh atau mungkin gunakan di sini karena belum sempat waktunya, Bu. Karena ini tugas baru tadi malam saya selesaikan dan belum fix 100%. Nggak ada tampilan konsep? Kalau tampilan Nggak ada konsepnya, tampilan Bu, konsep? tadi kan ide gagasannya, Bu. Vegetasi? Vegetasinya belum saya simpan juga, Bu. Belum sempat saya kasih pindah ke aluminium, Bu. Oke. Oke. Sudah? Mungkin kalau presentasi konsep dari sini, dari saya terima kasih, Bu. Cuma sampai sini, Bu. Oke, silakan di screenshot. Tapi Bapak, jadi mungkin Arman ini belum terlalu. Maksimal. Tabe, silakan masukannya, Pak. Maksimal. Tabe, silakan masukannya, Pak. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan ruang luar saya. Yang pertama di sini ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di lokasi, di sini saya menemukan bahwa di situ dia berada tepat di tengah kota, dan konsep saya di sini saya akan membuat sebuah ruang terbuka hijau dan tempat rekreasi di Kota Palu. Nah, situ kesimpulan yang saya dapat adalah perlunya ruang terbuka hijau di Kota Palu, sarana rekreasi di Kota Palu. Hal ini didasarkan pada masalah polusi dan suhu panas, maka diperlukan ruang terbuka hijau sebagai peredam dampak dari permasalahan tersebut. Dan kedua, lokasi tapak yang sangat strategis yang berada di tengah Kota Palu sehingga sangat optimal untuk dibuatkan ruang terbuka hijau dan sarana rekreasi. Nah, lokasi saya sendiri itu berada di Jalan Walter Monginsidi, Palu Utara, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Nah, lebih tepatnya di depan Gedung Juang atau Bundara. Ya, di sini dilakukannya upaya pembuatan taman ruang terbuka hijau dan sarana rekreasi untuk minimalisir dampak lingkup iklim dan suhu Kota Palu. Nah, dalam lokasi yaitu Bundaran Nasional di Kota Palu, taman ini dan belum berlanjut sampai sekarang. Isu lingkungan juga dikaitkan kondisi Taman Bundaran Nasional ini dengan penebangan pohon-pohon sudah berusia tua dan harus dengan alasan ditebang karena sudah membahayakan. Nah, penerapan desain di sini, konsep desain yang ingin diterapkan pada taman yaitu unsur penghijauan yang sangat menerapkan tanaman hijau. Hal yang ingin diwujudkan pada desain ini yaitu unsur hijau karena kondisi existing site yang berada di tengah kota. Mana? Keluar 078. Keluar ya? Muhammad Aditya keluar? Muhammad Aditya kah? Ketua kelas ini. Halo? Muhammad Aditya keluar?
Keluar ini sepertinya, Bu. Ya. Jadi bagaimana Pak? Kayaknya sepertinya sudah selesai. Tidak ada Sudah ya? lagi. Iya. Ya. Sudah, kalau memang sudah tidak ada ya ini saja berarti yang dimasukkan sebagai peserta ujian final. Baik Pak, siap. Jadi saya yang bikinkan saja Pak berita acaranya Pak? Iya, dibuat saja, Bu. Siap Pak. Ya. Maaf, Bu. Ya. Hah? Mau lanjut? Hampir ibu tutup. Cepat. Keluar. Saya screen lagi cepat. Nah, sudah kelihatan, Bu? Oke, lanjut. Nah, dalam mendesain taman, kita juga harus menentukan komponen yang dapat menunjang fungsi taman tersebut. Adapun komponen taman terdiri dari soft material dan hard material, yaitu softscape atau elemen lunak, merupakan elemen landscape yang terdiri dari elemen kehidupan dan elemen hortikultura yang meliputi bunga, tanaman, semak, pohon, dan sebagainya. Tujuan adanya elemen softscape adalah untuk memberikan karakteristik pada taman dan untuk menciptakan kesan suasana pada orang sekitar. Pada elemen lunak untuk tanaman biasanya perpaduan antara tanaman merambat, tanaman penduduk, tanaman berbunga, dan juga tanaman penutup tanah seperti krokot, bulu, maupun rumput. Selain tumbuhan, penambahan komponen air juga dapat diterapkan dalam perencanaan taman. Nah, hardscape atau elemen keras, hardscape atau lebih dikenal dengan istilah hardscape adalah suatu sebutan yang sering digunakan oleh para insinyur atau praktisi di bidang tumbuhan, lingkungan, atau profesi sekitar. Mendefinisikan objek tidak vertikal yang mengalami pengerasan secara alami maupun buatan dengan sifat fisik solid yang menutupi suatu bidang. Semua pengerasan masuk dalam kategori benda mati atau dikenal sebagai abiotik dan suasana pada lingkungan tanaman. Elemen keras ini terdiri dari bebatuan yang seringkali digunakan sebagai pendukung keindahan taman. Misalnya lempengan batu alam dengan bentuk komposisi yang tidak beraturan dapat berfungsi sebagai jalan setapak. Hal ini bisa menambah kesan alami pada taman. Tidak semua taman memiliki jalan setapak, akan tetapi jalan ini memudahkan untuk menjelajah seluruh taman tanpa menginjak rumput atau tanah. Nah, di sini saya menganalisis tentang vegetasinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, konsep desain yang diterapkan itu yaitu penghijauan. Nah, sementara di kondisi pada tapak itu sudah tidak ada pohon-pohon, hanya pohon-pohon besar yang hanya akan ditebang nantinya. Nah pohon-pohon besar tersebut juga sudah membahayakan bagi orang di sekitar. Nah, output dari permasalahan tersebut saya akan menambahkan elemen lunak yang terdiri dari elemen hortikular yang meliputi bunga, tanaman, semak, pohon, dan sebagainya. Nah, di hardscape saya akan menambahkan yaitu seperti bebatuan untuk jalan setapak, bangku taman maupun lampu taman untuk penerangan pada malam harinya. Nah, di sini ada konsep dari side plan-nya saya. Di sini saya mengambil bentuk dari yin dan yang, atau bisa diartikan yin dan yang itu adalah sebuah keseimbangan. Nah, di sini saya ingin menaruh sebuah keseimbangan dalam mendesain taman saya. Nah, bentuk dari yin dan yang ini yang saya ambil. Terus jalan yang tidak beraturan atau tidak lurus yang saya ambil di sini supaya taman yang saya desain tidak terasa monoton atau membosankan. Jadi saya memperbanyak lika-liku pada jalan di taman. Terus penambahan pohon-pohon besar juga yang masih muda atau masih bisa digolongkan hidup, saya tambahkan memperbanyak, dan pohon-pohon pengarah untuk peneduh. Nah, di sini juga untuk poin interestnya saya menambahkan air mancur di tengah-tengah taman. Nah, di bagian di dekat taman sini saya menaruhkan gazebo untuk orang yang datang berkunjung untuk meneduh atau sekedar berbincang. Di sini juga saya menambahkan ruang servis atau tempat orang berbelanja atau beli minuman atau sekedar jalan-jalan untuk cuci mata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari konsep saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak, Ya, Duh. Ya, siapa Aditya ya? Aditya ini apa? Masih banyak juga sepertinya harus dilengkapi ini karena seleb. Ya, ini gambarnya belum ini ya, belum terlalu begitu bisa menangkap maksudnya apa ini ya. Gitu ya. Jadi silakan saja dilengkapi ya. Ya, jadi terima kasih sudah semua secara keseluruhan ini apa yang sudah dipresentasikan ya. Jadi ini merupakan jadi nilai final. Ada tentu nilai final ada bobotnya berpengaruh terhadap nilai secara keseluruhan. Ya, jadi ya apa nanti akan diakumulasikan dengan nilai-nilai praktikum, tugas ya, dan juga nilai PS atau MIT-nya, mungkin juga ada kehadiran. Ya, jadi ya dioptimalkan nilai tugasnya ya. Jadi untuk bisa melengkapi yang kurang. Nah, jadi kalau yang tidak ikut final ya nanti dilihat saja bagaimana nanti ininya. Ya, hasilnya ya, Iya, karena Pak. pasti akan tidak ini. Ada yang tidak terpenuhi nanti ya. Ya itu saja Bu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Kembalikan ke Bapak. Ibu. Terima kasih Bapak. Iya, jadi yang lain ini saya juga kurang paham Pak, karena dari peserta yang hadir harusnya 30-an lebih, 35 apa 34. Ya. Yang presentasi 10 orang kayaknya. Yang isi absen 12 orang Pak. Jadi nanti saya lihat buktinya karena memang saya sertakan bukti kalau mereka presentasi, sepertinya mereka hanya membuat gambar, membuat screenshot itu pada saat mereka hadir di Zoom. Sepertinya seperti itu. Iya. Iya. Baik, Bu. Baik, nanti saya koordinasi lagi ke Bapak tentang drive-nya Pak. Jadi ada berapa tugas di drive, nanti saya ke Bapak lagi. Iya, oke, Bu. Bu. Mau bertanya, Bu. Silakan Excel. Ada kan teman-teman yang tidak sempat presentasi hari ini. Apakah misalnya dong tidak presentasi, mereka error? Tapi Bapak yang jelaskan tadi Bapak sudah bilang ya, bobot-bobot. Iya, karena nilai tidak ada nilai anunya, Dek. Tidak mengikuti ujian berarti terhitung tidak mengikuti ujian. Nah, karena tidak ada nilainya, apa yang kita mau nilai karena nilainya berdasarkan hasil presentasinya. Oh. Gitu. Iya.